Nona muda, Anda mau diapakan teh ini? Buang saja. Nona muda, boleh beri saya sedikit? Paman, teh ini sudah terendam air. Berbahaya kalau diminum. Kalau paman suka teh, saya akan berikan teh yang berkualitas. Tidak, saya cuma mau teh yang terendam air itu. Kenapa? Karena rasanya enak sekali. Apa ini masih bisa diminum? Coba saja kalau tidak percaya. Paman, teh ini terendam air. Dan berhari-hari kena panas matahari. Pasti sudah berjamur. Jangan diminum. Nona muda, coba cicipi dulu. Ini untuk kalian. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Aromanya jadi jauh lebih lembut. Dan rasanya lebih kaya. 2 malam yang lalu, saya sangat ingin minum teh. Tapi saya tidak menemukan satupun di kapal. Jadi saya ambil sedikit. Teh bata fermentasi yang terendam air itu. Saya pikir tidak akan terlalu buruk. Tapi saya tidak menyangka akan ketagihan. Setelah mencicipinya. Tapi bagaimana bisa? Jangan buang setetes pun teh itu. Baik. Anda akan menjual teh ini? Tentu saja. Tapi semua pedagang keliling tahu. Kalau teh kita terkena banjir, apa tehnya masih bisa dijual? Akan ku cari caranya. Untungnya, nama kita akhirnya keluar dari daftar pengecualian itu. Ini bukan cuma keberuntungan. Ini kejutan yang tak terduga. Akhirnya kita bisa melewati semua ini. Nona muda kita benar-benar diberkahi. Akhirnya kita punya teh untuk dijual. Ya, wangi tehnya semerbak kemana-mana. Apalagi dengan nama ini, iya benar. Di. Sini deh. Kamu ini gimana sih? Teriak-teriak begitu? Kamu itu nggak kelihatan. Seperti orang dari keluarga. Aku butuh bantuanmu nih. Bantuan apa? Aku sudah kumpulkan semua pelayan perempuan di halaman timur. Aku mau kamu ajarin mereka cara dandan, berpakaian, dan bicara yang benar. Juga cara menyajikan teh. Kamu mau buka rumah bordil? Kamu itu mikirnya apa sih? Aku udah pasti buka dari dulu kalau memang mau. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Terus, buat apa kamu suruh aku ajarin mereka? Aku mau mereka menyajikan teh untuk pedagang keliling di mata air Naga Giok. Biar tehnya laku ya kan? Mereka harus kelihatan secantik mungkin. Wah, kalau itu sih aku jagonya. Ayo, Cepat. kenapa Nona muda manggil kita ke sini, ya? Mana aku tahu. Kita bahkan disuruh pakai baju yang paling cantik. Iya, ya. Apa dia mau nyariin kita jodoh? Kamu gila nikah apa gimana? Ayo, minggir. Guru kalian datang. Berdiri yang rapi. Jangan main-main. Guru kalian sudah datang. Kalian ini biasanya cuma kerja di rumah. Mulai besok, aku butuh kalian bantu-bantu. Pas lagi di luar sana, ya ngomong, kerja, dan ngadepin orang. Harus beda sama pas di rumah. Makanya aku undang Nyonya Han ke sini. Buat ngajarin kalian. Oke, jalan dong beberapa langkah. Tunjukin ke aku. Jalan beberapa langkah. Oke. Hei, semua ikutin aku. Tiruin. Apa? Jangan cuma geleng-geleng kepala. Ajarin kita dong. Oke, lihat gimana cara aku jalan. Enggak, ini enggak banget. Kenapa enggak? Jalan kayak gini aku bisa bikin orang patah hati. Kita mau jualan teh. Kita harus semurni. Teh itu sendiri. Aku ngerti. Murni tuh maksudnya sopan, kan? Nah, Itu sih aku jagonya. Oke, ulangi sekali lagi. Dadanya dibusungin. Miring dikit ke kiri. Goyangin badan kalian. coba lebih anggun lagi. Lebih anggun? Oke. Yuk lihat aku. Dadanya dibusungin. Goyangin badan. Goyangin. Ini baru benar. Bagus. Beneran? Ikutin aku. Ayo.
Cepetan ikutin. Bagus. Lanjutkan. Dada dibusungkan. Kepala tegak. Jangan nempel-nempel gitu jalannya. Nah, gitu. Jalan terus. Jangan banyak goyang. Ayo, santai aja. Nah, jalan terus. Bajumu itu jelek. Ganti sana. Tapi ini baju baru, loh. Punyaku juga baru. Aku bikin tahun lalu. Cupet banget. Nora, Tapi, aku bakal minta kepala kalian buat bikin masing-masing baju baru. Nona hanya tentuin warna dan modelnya. wah, hebat dong. Dan kamu juga ganti baju. Gak masalah. Bos besar yang ngatur. Nona Han, kira-kira baju model apa yang mau dibikinin ke kita? Oh iya, tehmu itu namanya apa? Gimana kalau teh bata bunga emas? Teh bata bunga emas? Aku ngerti sekarang. Jalan terus. Nah, gitu. Dada busung. Nah, betul. Bagus, gitu. Nona muda, Anda terlihat. Kamu juga kok. Ah, masa sih? Warnanya emang kayak sih? Nih, ambil aja. Pakai nanti malam. Biar besok makin cantik. Sini ikut aku. Wanginya enak banget. Bagaimana penampilanku? Air seduhan teh bata fermentasi bunga emas itu kuning kemerahan cerah. Jadi aku pilih warna kuning zaitun pucat. Namanya teh bata fermentasi bunga emas. Makanya aku sulam bagian kerah. Pakai motif bunga emas. Biar serasi. Oh, beneran kamu buat? Cantik. Cantik banget. Ya, kamu kelihatan cantik. Maksudku gaunnya. Tapi maksudku kamu. Lihatlah dirimu. Muda dan memesona. Kamu mau jadi janda selamanya. Kakak, ayo. Ajari kami menyeduh teh. Aku memang tahu cara menyeduh teh. Tapi kalau mau kelihatan anggun, kami harus belajar dari Nyonya Han. Ayo, semuanya, sini. Kamu bantuin teh. Ayo, sini. Baiklah. Nona muda, Tuan muda pemilik usaha. apa yang sedang kau lakukan? Kau paling suka kecintaanku pada teratai karya Yodunyi, kan? Aku keluar tadi dan memetikkan beberapa teratai untukmu. Bagaimana kau bisa tahu? Aku mendengarmu membacanya beberapa kali. Wanginya yang lembut tercium hingga jauh. Sesuatu yang hanya bisa dan tidak boleh dinodai dengan sentuhan yang tak pantas. Oh, manis sekali. Tuan, karena Tuan akan membaca di sini, bolehkah aku menemanimu? Terserah kau saja. Kakakku akan pergi ke ibu kota bulan depan. Haruskah kita mengadakan makan malam perpisahan sebelum dia berangkat? Baiklah. Tuan, apakah kau ingat jubah ini? Dalam insiden itu, Tuan menyelamatkanku dari Han Sanchun. Dan Tuan menyampirkan jubah ini padaku. Dari jubah ini, aku masih bisa merasakan kehangatan dan napas Tuan. Lalu aku pulang dengan jubah ini. Dan menyelimutkannya di ranjangku. Setiap hari aku memandanginya. Dan menyentuhnya.
Saat aku tiba di ibu kota, aku harus menyerukan reformasi. Reformasi adalah kebenaran yang nyata bagi bangsa. Hanya reformasi yang bisa menghapus keburukan yang sudah mengakar. Dan hanya dengan cara ini bangsa kita akan makmur. Dan punya wajah baru yang cemerlang. Menurutmu reformasi harus dimulai dari mana? Menurutku, Semua konvensi kuno yang ada harus dihapuskan. Konvensi baru harus dirumuskan. dan dijunjung tinggi. Tak seorang pun boleh menempatkan diri di atasnya. Entah dia pangeran atau rakyat jelata. Tapi bukankah itu berarti meninggalkan Konfusianisme Dan ajaran leluhur? Itu akan menimbulkan kekacauan besar. Kita sudah dalam kekacauan besar. Pejabat korup ada di mana-mana, dan rakyat hidup sengsara. Kemerosotan moral dunia semakin parah dengan lenyapnya tata krama. Apa masih ada Bangsa yang lebih buruk dari ini? Jadi menurutku, kita harus menghancurkan pola yang ada. dan membangun yang sama sekali baru. Tuan Liu, apa pendapatmu tentang gagasannya? Menurutku, Terlalu radikal, bisa menghancurkan segalanya. santai kecil, kenapa kau tidak bantu di dapur? Apa yang kau bengongkan di sini? Ini cuma ini yang aku punya sekarang. Harganya bisa naik lagi kalau kau masih belum tanda tangan kontrak. Meneer Xie. Bos Bu. Kau menang. Aku sudah tak bisa membantah. Bagaimana kalau begini? Kita tanda tangan dengan syarat yang kau berikan tempo hari. Untuk 5 tahun? Apa aku punya pilihan lain? Baiklah. Nah, Bos Bu, lihat. Banyak pedagang keliling di luar sana sedang antre untuk membeli satu persatu. Kalau kau tanda tangan kontrak, Silahkan keluar dan ikut antre. Apa? aku ini pelanggan besar. Aku beli 5.000 kotak sekaligus. Dan kau suruh aku antre? Kami punya aturan sendiri. Semua pedagang antre, besar atau kecil. Coba kau tahu? Kalian berdua sama-sama jualan teh. Tapi kenapa kau sangat berbeda? Dari Nyonya Wu? Pergi saja ke dia kalau kau pikir dia lebih baik. Sayangnya, dia cuma pandai bicara manis. Tapi dia tak bisa memberimu satu batang teh bata pun. Baiklah, baiklah. Maksud lo apa? Meneer, kami lagi capek banget, mau istirahat makan siang dulu. Balik lagi jam 1 siang. Jangan tutup tokonya. Jangan ditutup. Dia sengaja mainin kita. Mata air Naga Giok lagi launching teh baru. Mata air Naga Giok rilis teh baru. Teh mereka akan jatuh ke sungai kan? Kalau bukan karena itu, ngapain kita menderita di sini? Nah itu dia, mereka akan kehabisan stok teh. Ikut gue, nanti lo tahu sendiri. Apa? Ikutin dia. Ayo buruan. Cepat, kita lihat teh barunya. Ayo kita lihat. Sobat-sobat, sini merapat. Cicipi teh bata fermentasi bunga emas dari mata air Naga Giok. Ayo silakan coba. Lihatlah teh bata fermentasi bunga emas mata air Naga Giok. Silakan cicipi. Coba teh bata fermentasi bunga emas mata air Naga Giok. Lihat teh bunga emas terbaru. Yuk, silakan cicipi teh baru kita. Teh bata fermentasi bunga emas. Coba deh, gimana rasanya? Teh bunga emas mata air naga. Cicipi teh baru kami, teh bata fermentasi bunga emas. Silakan dicoba. Mari merapat, silakan cicipi. Permisi. Enak, kan? Enak. Silakan dicicipi. Teh bata fermentasi bunga emas mata air Naga Giok. Nona muda. Bos Bu. Aku sampai hampir nggak kenal kamu. Udah kamu punya teh untuk dijual ya? Iya, tapi aku tidak menjual teh bata fermentasi Jinyang yang lama. Ini produk baru. Teh bata fermentasi Jinyang? Persis. Cicipi dulu. Ayo, cobain. Warnanya lebih cerah. Dibanding teh bata fermentasi Jinyang. Merah tapi tidak keruh. Segar tapi tidak kasar. Lembut tapi tidak pahit. Teh yang enak. Nona muda, Ini rasanya lebih enak.
daripada teh bata fermentasi Jingyang yang lama. Ini teh baru dari mata air naga giok. Namanya teh bata fermentasi bunga emas. Apa ini? Ini bunga emasnya. Aromanya seperti bunga goldenrod. Nona muda, berapa harganya? Harga sama. Apa? Nona muda, begini. Kita transaksi sesuai kesepakatan. Kami ambil 5.000 kotak. Tapi teh ini sedikit berbeda dari yang lama. Ini Anda harus banyak menjelaskan setelah membawa pulang teh ini. Jangan khawatir, karena rasanya saya tidak perlu banyak menjelaskan. Teh ini akan cepat laku. Ayo, silakan dicoba. Coba. Ayo. Manajer, kita buka tokonya sekarang? Tunggu sebentar. Ini sudah jam 1 siang. Beberapa hari lalu, Kumohon jangan tanda tangan kontrak keluarga Wu. Lihat bagaimana mereka mempermalukanku. Hari ini aku akan balas dendam 2 kali lipat pada mereka. biarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Baik. Manajer, sepertinya tidak ada orang di luar. Tidak mungkin. Benar. Aku tidak mendengar suara apapun. Buka pintunya. Ayo, coba lewat sini. Cicipi teh bata fermentasi bunga emas kami. Sini, lewat sini. Silakan masuk. Saudara Buhi, jangan khawatir. Aku akan adanya untukmu, sebelum tanggal 13. Aku jamin kau bisa berangkat tanggal 15. Baik, terima kasih. Manajer Yan, Kita sudah tanda tangan kontrak 5 tahun kan? aku akan buat jadi 10 tahun. Oh, terima kasih, Saudara Buhi. Selain itu, setelah aku pulang nanti, akan kuberitahu semua pedagang dari suku-suku sekitar. Mereka wajib beli teh di mata air Naga Giok. Siapapun yang pergi ke toko teh keluarga Shen. Benar-benar bodoh. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Ini tidak mungkin. Bahkan jika keluarga Wu mengimpor lagi dari Hubei, tidak mungkin bisa dikirim ke sini dalam waktu beberapa hari. Tuan, ini benar-benar terjadi. Keluarga Wu menjual teh bata fermentasi bunga emas. Semua pedagang keliling kembali ke mereka. Teh bata fermentasi bunga emas apa? Aku juga tidak tahu. Tapi semua yang sudah mencobanya bilang, teh bata fermentasi bunga emas rasanya lebih lembut. Dan tidak sepahit dibanding teh bata Jingyang yang kita jual. Bagaimana dengan Buhi? Jangan sebut-sebut dia. Dialah biang keladinya. Bos, bagaimana kita menghadapinya? Kita harus minta bantuan Bos Du. Pedagang keliling bilang, kau itu 6 bunga keluarga kami. Mereka cuma mau beli teh mata air Naga Giok. Karena dirimu. Tapi ada juga yang bilang, Kau merayu-rayu para pedagang itu. jangan marah ya. Kalau aku bisa bantu Nona muda menjual teh, aku cuma merasa senang. Buat apa aku marah? Chunsing, Hari ini kau terlihat paling cantik. sejak aku mengenalmu, Benarkah? Sejak aku lahir, baru kali ini aku berdandan. mungkin ada tuan muda yang diam-diam naksir padamu, dan sedang dalam perjalanan ke sini, untuk melamarmu. Fulai, kalau kau terus ngomong sampah begitu, aku robek mulutmu. Ini dia.
Bos Shen. Ayo, silakan duduk. Anda datang tepat waktu. Pangeran Buddha baru saja mengirim surat. Meminta kita mendirikan rumah keuangan. Bos Du. Sepertinya tidak mudah menjalankan rumah keuangan. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah punya rencana. Begini, Long Sheng He akan mengurus izin dan nasabah. Anda cukup urus modal awal. Untuk pembagian untung, aku ambil 30%, sisanya untukmu. Berapa banyak modal yang kau butuhkan? Setidaknya 2 juta tael perak. Di awal, kurasa 2 juta tael perak? Apa? Bos Du, terus terang saja. Kami sudah benar-benar di ujung tanduk. Hari ini aku datang. Untuk minta bantuan. Bos Shen, jangan mengejekku. Bos Du, periksalah sendiri. Terjepit oleh mata air, naga giok milik keluarga Wu. Toko teh kami nyaris tak menghasilkan keuntungan. Dalam 6 bulan terakhir, Teh bata di gudang kami masih bertumpuk, senilai puluhan ribu tael. Untuk bisnis obat-obatan, mata air, naga suci keluarga Wu menguasai 60% pasar. Kita cuma kebagian 10%. Tapi lihat gudang kita. barang menumpuk sampai ratusan ribu tael. Untuk bisnis bulu binatang, keluarga Wu kuasai 50%. Kita paling banter cuma 20%. Juga dengan stok barang lebih dari 100 ribu tael. Bagaimana dengan rumah dagang Xingyue? Ini dia, lihat. Tapi, waktu putramu yang mengelola, dia bisa hasilkan 300 ribu tael hanya dalam beberapa bulan. Sejujurnya, Pelanggan terbesar rumah dagang Xingyue sudah direbut. oleh janda itu. Dia bahkan langsung teken kontrak 10 tahun. Aku sudah habiskan banyak tenaga hanya untuk dapat untung sekecil ini. Yang kita punya sekarang. Bos Du, Aku benar-benar nggak bisa kasih kamu 2 juta tael perak. meskipun kamu bunuh aku sekarang. Bos Du, Kalau kamu nggak bantu aku sekarang, cuma dalam waktu 1 tahun. di Jingyang. Kalau begitu, kamu cari mitra lain saja. Maksudmu, kamu yakin bisa bertahan 1 tahun? Aku akan menghabisinya kurang dari 1 tahun. Baiklah, Cari beberapa penjual untuk bikin surat dakwaan bersama. tulis seperti ini. Hati-hati. Cepetan. Percepat. Mener Li Hongping, dari Chengdu, The Xinquan. Mener Li Hongping, dari The Xinquan. Nona muda, Tuan Wei Wu, Tuan Wei Quan. Ini buku rekening Chengdu The Xinquan tahun ini. Mener Li. Buka. Nona muda, ini keuntungan tahun ini. Totalnya 4.234 tael perak. Li Hongping, kerja kamu tahun ini bagus banget. Pertahankan terus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Manajer yang linking dari Lanzhou, mata air, naga giok. Manajer yang linking dari mata air, naga giok. Nona muda, Tuan Wei Wu, dan Tuan Wei Quan. Bisnis kita booming tahun ini. Lihat, buku catatannya jauh lebih tebal dari sebelumnya. Manajer yang. Ayo. Buka petinya. Sebanyak ini? Ini semua berkat teh bata fermentasi bunga emas. Tahun depan pasti lebih banyak lagi.
Kita butuh 4 peti tahun depan. Untuk lembaran-lembaran emas ini. Bravo. Kami mengandalkanmu. Terima kasih, Nona muda. Meneer Gao Baolu dari Guangzhou Heng Changquan. Meneer Gao Baolu dari Heng Changquan. Nona muda, Tuan Weiwu, Tuan Weikuan. Baolu. Kenapa kamu datang dengan tangan kosong? Apa tahun ini kamu tidak menghasilkan uang sama sekali? Tuan, tenang saja. Ini dia. Oh, kau bawa catatanmu sendiri. Aku pulang dari Guangdong, yang paling jauh. Kalau aku bawa uang tunai di perjalanan, sama saja mengundang maling. Iya, iya. Meneer Gao, perjalananmu pasti melelahkan. Bersenang-senanglah malam ini. Tentu saja. Sampai jumpa, Nona muda dan tuan-tuan. Meneer dari Wuhan Feng Jukuan. Bawa piringnya. Sebentar. Bantu aku. Ayo, cepat hidangkan. Meneer terhormat sekalian. Silakan masuk. Silakan masuk. Tuang minumannya. Baik, lewat sini, silakan. Ayo, di sebelah sana. Silakan lewat sini. Kita duduk di sini saja. Silakan duduk. Duduklah. Ayo, duduk di sini. Meneer, silakan ke sini. Silakan duduk. Makanannya terlihat lezat sekali. Selamat menikmati. Lihat patung poenisnya. Cantik sekali. Meneer Yang, Meneer Gao. Kita punya tamu kehormatan untuk meja utama. Silakan ikut saya ke meja lain. Ayo, terima kasih. Lewat sini, silakan. Meneer sekalian. Silakan masuk. Silakan duduk di sini. Maaf, permisi. Meja ini juga untuk tamu kehormatan. Silakan coba cari meja lain. Apa kita bukan tamu terhormat? Iya. Kita yang paling banyak hasilkan uang. Untuk bos tahun ini. Aku rasa ini pesta untuk kita, kan? Kenapa kita gak dapat tempat terhormat? Maaf, para meneer. Maaf soal itu. Silakan lewat sini. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, silakan lewat sini. Silakan duduk. Kepala pelayan, di mana Nona muda? Dia sedang menyambut tamu terhormat di depan pintu. Siapa mereka? Kalian akan tahu saat mereka datang. Pasti pejabat. Kita kerja keras sepanjang tahun. Tapi bos tetap gak menghargai kita. Oh, apa Nona muda bilang sesuatu padamu? Waktu kamu serahkan laporan keuangan? Tidak, dia cuma mengangguk. Gak bilang apa-apa juga ke aku. Para bos cuma bilang terima kasih. Kita ini bukan cuma manajer, tapi juga semacam pemegang saham. Dia bahkan gak memuji kita. Dia memang sangat jago Dalam berbisnis. tapi dia lemah soal etika dan tata krama tradisional. Tamu kehormatannya datang. Ibu? Ibu, Lihat anakku yang konyol ini. Lihat, ini anakku yang konyol. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Nona muda yang mengirim tandu untukku. Katanya aku tamu terhormat malam ini. ibu. Ayah, ibu. Nak, bangunlah. Bangun. Ayo bangun. Bangunlah, nak. Ayah, ibu, ayah, ibu. Ibu, siapa yang sangka? Ayah, ibu, silakan duduk. Manajer dan asisten, silakan duduk.
Aku sudah bekerja bertahun-tahun. Ini pertama kalinya. Bos mengundang orang tuaku untuk makan malam. Siapa yang mengira? Tamu terhormat tahun ini adalah orang tua kita. Ibu, ayo, duduk. Karena Duduklah. Tuan Muda Wei Wu, lewat sini. Tuan Muda Wei Kuan, sini. Silakan duduk. Baik, semuanya silakan duduk. Urus ini. Lewat sini. Tuan Muda Wiwen, duduklah. Wang Shijun, siapkan meja untukku. Harap tenang. Nona muda ingin menyampaikan sesuatu. Para manajer dan asisten. Bersulang pertama. Untuk para leluhur tanah ini. Sebagai rasa syukur karena telah mewariskan semangat pantang menyerah dan tekad untuk terus berkembang hingga kita bisa meraih rezeki melimpah sepanjang tahun lalu. Semoga doa restu selalu menyertai kita agar tahun ini kembali lancar dan aman serta membawa keberuntungan besar. Hidup. Hidup. Semoga semuanya lancar jaya. Bersulang. Bersulang kedua. Untuk orang tua kita. Kalian bekerja jauh dari kampung halaman. Mengerahkan semua tenaga demi bisnis kita. Hingga tak sempat merawat orang tua kalian. Aku sungguh berterima kasih. Dan hatiku juga terasa bersalah. Ayah, ibu. Kalian telah melewati banyak hal. Sepanjang tahun lalu. Maafkan aku, ayah dan ibu. Aku meninggalkan rumah sejak kecil. Tidak bisa merawat orang tua. Adalah penyesalan terdalam dalam hidupku. Semua yang hadir di sini adalah saudaraku. Orang tua kalian. Juga orang tuaku. Tahun baru sudah di depan mata. Aku akan bersujud mewakili saudara-saudaraku. Kepada ayah dan ibu. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur. Duduklah, bangunlah. Bangun, nak. Berdiri. Bersulang yang ketiga. Untuk saudara-saudaraku. Hidup. Gelas saja tidak cukup. Sini, ganti punyaku. Mantap. Kami juga pakai mangkuk. Kalian adalah manajer toko-toko besar. Dan pemegang saham keluarga kita. Lebih dari itu, kalian saudaraku. Hanya satu pesanku untuk kalian. Aku percaya penuh pada orangku. Satu kalimat untuk para pemegang saham. Kita akan hadapi badai dan topan bersama-sama. Untuk saudara-saudaraku. Hanya ini yang bisa kukatakan. Kita berbagi rezeki dan hadapi rintangan bersama. Berbagi rezeki dan hadapi rintangan bersama. Tuntaskan. Tuntaskan. Hidup. Benar-benar peminum yang tangguh. Hidup. Sangat tangguh. Tuntaskan. Hidup. Nona muda, Anda menganggap kami sebagai saudara. Kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. Kami akan berusaha lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak uang tahun depan. Ya. Hasilkan lebih banyak uang. Nona muda, saya, Gao Baolu, akan setia kepada Anda mulai sekarang. Saya akan lakukan apapun yang Anda minta.
Nona muda, jangan khawatir. Kami akan lebih rajin tahun depan. Untuk membuat lebih banyak kemajuan bagi bisnis Anda. Luar biasa. Ayah, ibu, habiskan. Ayo, semuanya, habiskan. Ayo, bersulang. 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 Anggur yang enak. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Para manajer dan asisten. Apakah Anda menikmati hidangannya? Ya, Apakah Anda menikmati anggurnya? ya. Kami sudah minum terlalu banyak. Nona muda. Ada hidangan terakhir untuk Anda. Haruskah saya angkat? Angkat, angkat, angkat. Xiao Wu. Sajikan hidangannya. Apa kalian suka? Tentu. Ini terlalu mahal. Mahal? Masih ada yang lebih mahal. Lebih mahal? Sajikan hidangan kedua. Cepat, ayo bergerak. Apa itu? Beberapa hari lalu, kelenteng Konghucu di Jingyang direnovasi. Nona muda menyumbang banyak uang. Tapi bukan atas namanya sendiri. Melainkan atas nama kalian semua. Ukiran di depan kalian ini adalah prasasti renovasinya. Kalian bisa lihat nama kalian di sana. Lihat, namaku ada di sini. Apa kamu lihat namamu? Ya. Emas ini adalah hadiah untuk kerja keras kalian sepanjang tahun. Renovasi kelenteng Konghucu ini Adalah kebajikan besar yang membawa berkah bagi kota dan anak cucu kita. Ini adalah hadiah tahun baru paling berharga untuk kalian. Kebaikan itu tak ada batasnya. Bagus, bagus. Sungguh dermawan dan baik hati dia. Kami semua sangat mengaguminya. Mulai sekarang, kami akan selalu mengikuti dia. Tak peduli kesulitan apa yang kami hadapi, baik urusan pribadi maupun bisnis. Kami akan selalu mengikutinya. Kami akan selalu mengikutinya. Terima kasih banyak, Nona muda. Terima kasih banyak untuk keluarga Wu. Terima kasih banyak untuk keluarga Wu. Ayah, Wupin. Tahun baru akan segera tiba. Aku datang membawakan lentera doa untukmu. Wupin. Kau dengar tawa riuh di luar sana, bukan? Ayah, apa kami mengganggumu?
Wupin, apa kau masih ingat? Dulu kita pernah membahas tentang mengembangkan bisnis keluarga dan berdagang ke seluruh pelosok di peta ini. Sekarang, dengarkanlah. Tahun ini, kami sudah meraup 4 juta tael perak. Bisa dibilang kita sedang mengembangkan bisnis keluarga. Kau dan ayah pasti bahagia, bukan? Semua orang berbahagia. Tapi aku, Wupin, sejak kau meninggal, semua kebahagiaan bagai tulisan di atas air. Tapi ketidakbahagiaan selalu bertahan lama dan tak kunjung sirna. Sama seperti sekarang. Aku sudah menjual begitu banyak produk dan menghasilkan banyak uang. Tapi aku sama sekali tidak bisa memaksakan diri untuk bahagia. Minuman apa ini? Ini brandy. Chong Hou yang membawanya pulang. Waktu dia pergi ke Eropa untuk misi permintaan maaf, dia memberikannya pada pangeran muda. Dan pangeran muda memberikannya padaku. Wah, ternyata sangat sulit didapatkan. Dan ini adalah hadiah dari pangeran muda. Pasti ini harta yang tak ternilai. Kau sudah minum anggur dari pangeran muda. Maka kau harus bantu dia. Bos Shen, sudah putuskan soal rumah keuangan itu? Bos Du, saya tidak punya uang sebanyak itu. Ah, Bos Du, semua yang Anda minta sudah saya lakukan. Kenapa janda itu dan Xiao Baishi masih saja gagah perkasa? Kita sudah sebar rumor sebanyak mungkin. Sensor investigasi juga sudah sampaikan petisi ke tahta. Berita itu pasti tersebar tahun depan. Lihat saja nanti. Selama Xiao Baishi jatuh dari kekuasaan, Janda itu akan segera mati. Dan saat dia mati, saya yakin bisa kumpulkan 2 juta tael perak dalam waktu 2 atau 3 tahun. Baik, akan kutunggu buktinya. Begitu juga saya. Negeri kita dulu begitu megah. Tapi kini dipermalukan negara adidaya semaunya. Saat kita bangkit dan belajar dari barat, kita malah dituduh menggulingkan negara. Tapi kalau kita tetap berpuas diri di tempat, kita akan segera punya negara yang tercerai-berai tanpa kedaulatan. Kalau mau dengar, silakan masuk. Tuan Liu. Saya sudah lama memperhatikan Anda. Saya perhatikan. Anda sangat suka mendengar soal reformasi. Benar. Anda boleh baca buku-buku ini setelah kelas dan bekerja nanti. Setelah kelas dan kerja.
Turunkan tandu. Selamat datang, guru yang terhormat. Baisi, sudah setahun kita tidak bertemu. Ya, Anda masih tampak anggun. Silakan masuk. Baisi, di hari pernikahanmu, aku sibuk dengan urusan darurat di Beyang. Dan tertunda. Sayang sekali aku tidak bisa datang. Suratmu indah, seperti bertemu denganmu. Itu suatu kehormatan bagiku. Rak bukumu lebih sedikit sekarang. Aku gagal menerapkan beberapa di antaranya. Jadi aku tinggalkan. Aku baru membaca buku baru akhir-akhir ini. Berjudul Pandangan Baru tentang kitab-kitab Konfusian. Penulisnya tampak sangat arogan. Tapi bukunya entah mengapa cukup menarik. Kau bisa membacanya saat kau ada waktu. Baik, akan kubaca saat aku senggang. Apa tujuanmu kemari? Di Jingyang, ada seseorang bernama Shen Xingyi. Kau mengenalnya? Kami kadang-kadang bertemu. Sedikit mengenalnya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Dia dari keluarga Shen. Tapi dia tidak semata-mata mengejar keuntungan. Kelakuannya seenaknya sendiri. Tapi dia jujur dan bersungguh-sungguh. Tahun lalu, Shen Xingyi tiba-tiba pergi ke Shanghai dan menjalankan rumah dagang Xingyue. Apa kau tahu itu? Aku tahu dia pergi ke Shanghai. Tapi aku tidak tahu dia menjalankan rumah dagang. Karena hubungan antara keluarga Shen dan Mingli. Aku terus mengawasinya. Jadi maksudmu, rumah dagang Xingyue itu untuk menyiapkan cadangan bisnis di Shanghai? Ya, di Jingyang. Apa saja yang sudah dilakukan Shen Xingyi di Shanghai? Dia bertindak sangat benar. dia berhasil menuntaskan beberapa kesepakatan dan menghasilkan banyak uang. Tapi beberapa waktu lalu terjadi sebuah masalah. Rumah dagang Xingyue Membantu seorang pedagang asing. tapi barangnya ditahan oleh Mingli. Kesepakatannya akhirnya batal. Kenapa Mingli melakukan itu? Sejauh yang aku kenal dia pasti melakukannya. Untuk menekan Shen Xingyi. Dan sejauh yang aku tahu tentang Shen Xingyi, Dia bukan tipe orang yang akan terima begitu saja dipermalukan Mingli. tidak lama setelah kejadian itu, Shen Xingyi menghilang dari Shanghai. Rumah dagang Xingyue hampir saja berhenti beroperasi. tapi beberapa hari lalu, sutra mentah yang ditahan itu tiba-tiba dikembalikan lagi ke rumah dagang Xingyue. Tapi yang kudengar, Long Shenghi sekarang sudah menjadi. pemegang saham baru di rumah dagang Xingyue. Jadi tampaknya, pembukaan rumah dagang Xingyue tidak ada hubungannya dengan Mingli. Shen Xingyi menjalankan rumah dagang jauh dari rumah. Ini juga sesuatu yang patut direnungkan. Lalu, bagaimana pendapatmu? Pangeran muda itu terlalu serakah. Siapapun yang bekerja sama dengannya, Pasti menyimpan kepahitan yang tak terucapkan. Apalagi Shen Xingyi itu. egonya pasti setinggi langit. Seseorang mengambil 30% saham dari rumah dagang yang sangat menguntungkan. Aku rasa Dia pasti sangat marah. Jadi menurutmu kita bisa memanfaatkan Shen Xingyi? Pangeran muda adalah, dan keluarga Shen adalah sumber dana mereka. ini akan menguntungkan kita. Kalau hati mereka sudah terpecah, praktiknya pun ikut retak. Guru, salam hormat, Tuan Zhang. Ini istri saya. Ah, tak perlu sungkan-sungkan. Saya sudah sering mendengar tentang Anda. Suatu kehormatan besar bisa bertemu Anda hari ini. Murid saya ini memang penuh akal. Tapi sayangnya kurang teliti dan ceroboh. Sekarang sudah ada Anda yang merawatnya. Ini benar-benar keberuntungannya. Tuan Zhang, saya yang membuat sendiri kue kering ini. Baru saja matang. Silakan dicicipi selagi masih hangat. Anda membuatnya sendiri? Saya sungguh beruntung bisa mencicipinya hari ini.
Kue ini terasa lembut seperti bulan. Renyah dan manis. Anda benar-benar jago membuat kudapan lezat. Ya, dia memang pintar memasak. Istri saya juga cukup ahli di dapur. Tapi, masih jauh kalah. Dibandingkan dengan istri Anda. Terima kasih, Tuan Zhang. Silakan dinikmati. Mohon maaf, permisi sebentar. Maaf sudah merepotkan. Silakan, silakan. Kalau saya berhasil menemukan Shen Xingyi, Akan saya usahakan untuk membawanya kemari. Silakan duduk. Tuan muda. Anda mencari Shen Xingyi? ya, Aku dengar tentang dia dari kakakku. Shen Xingyi? Gubernur Zhao. Siapa sangka tuan muda dari keluarga Shen? berakhir menyapu di tempat seperti ini? Entah apa yang sudah kau alami. Sampai bisa begitu patah semangat. Apa karena Xingyue Trade House? Boleh aku pinjam waktumu sebentar? Gubernur Zhao, bicara terus terang saja. Kenapa Ming Li menahan sutra mentahmu? Kau tanya saja dia sendiri. Sekarang Long Shenghi adalah pemegang saham Xingyue Trade House. Apa kau benar-benar pasrah? Memangnya kalau tidak, Aku bisa membantumu. kau, Keluargamu bekerja sama dengan Long Shenghi. Dalam bentuk saham. Tapi kenyataannya, kalian sudah turun derajat jadi budak keluarga. Long Shenghi mengambil 30% dari setiap sen yang kau hasilkan. Dan kau harus minta izin pada Long Shenghi. Untuk setiap keputusan yang kau buat. kau ternyata tahu banyak juga. Aku juga tahu kau pergi ke Shanghai untuk kabur dari Du Mingli. Itu alasanmu melarikan diri dari Xingyue Trade House. Bahkan jika kau kabur ke konsesi sekalipun, Du Mingli tetap bisa menemukanmu. Dan dia bisa merampas paksa bisnis yang sudah kau bangun. Baiklah. Katakan, apa rencanamu untuk membantuku? Aku tak bisa membantumu. Tapi aku bisa tunjukkan sebuah jalan. Apa itu? Bekerja sama denganku untuk menyingkirkan Mingli. Dan menghancurkan kekuatan di belakangnya. Maka keluarga Shen bisa lepas dari cengkeraman pangeran muda. Kau ingin aku membelot padamu? Benar, kalau kau bersikeras menyebutnya begitu. Maksudmu? Aku akan tunduk pada sang cangking, bukan lagi pada pangeran muda. Aku hanya ganti tuan saja. Bagaimana itu bisa mengubah keadaan kita? Bukan begitu. Puas berani membawa industri aparat tuntas ini. Saat semua orang mengecamnya, Dia benar-benar berbeda dari pangeran muda. yang hanya bisa mengorupsi uang rakyat. Zhao Baixi, katakan padaku. Apa akar masalah dari lemahnya bangsa kita? Rakyat selalu terjebak dalam cara lama, dan para pejabatnya korup. Jika Tiongkok ingin berubah jadi lebih baik, harus mulai dari mana? Bersihkan korupsi, bangun industri barat. Bangsa ini bisa lahir kembali. Menurut pendapatku, membangun Rabi Tongkai, atau membunuh beberapa pejabat korup, tidak akan memperkuat bangsa ini. Sama seperti kita, membunuh Du Mingli. Tidak akan menyelesaikan masalah kita dengan mudah. Lalu, apa pendapatmu sendiri? Reformasi. Banyak orang sudah mengabdikan diri untuk memajukan industri barat selama puluhan tahun. Bukankah itu reformasi? Yang kau sebut reformasi itu, hanya pada nantinya saja. Itu hal kecil. Tapi yang kubicarakan adalah reformasi yang mendasar. Ini soal akarnya. Jadi, bagaimana caranya kamu mau merombak garis besarnya? Aku sendiri juga masih mencari jawabannya. Tapi aku yakin, kamu dan Srilan tidak cukup kuat untuk menyelamatkan negara kita atau keluarga kita.
Aku lihat Nona Muda dan Gubernur Zhao berciuman dan berpelukan. Gubernur Zhao. Ini benar, aku peringatkan padamu. Jangan bergosip. Diam, Nona Muda datang. Cepat. Nona Muda. Nona Muda. Nona Muda. Punsing. Cari tahu. Apa yang sedang dibicarakan para penenun itu? Baik, Nona Muda, ini. Kinerjanya jauh melampaui ekspektasiku. Sejak pabrik dibuka, permintaan selalu melebihi pasokan. Semua dapat untung besar dari sini. Termasuk para penenun, petani kapas. Pedagang keliling. Dan bahkan kafilah untuk transportasi. Kinerja ini cukup bagus untuk membungkam anggota yang meragukan bahwa menenun pakai mesin. Masih terdengarkah rumor itu? Sejak Pangeran Chun meninggal, dan seseorang diangkat jadi kanselir agung. Rumor itu mulai muncul. Dan bertambah parah. Beberapa hari lalu aku temui Shen Xingyi. Tapi dia ogah kerja sama dengan kita. Dia tidak percaya pada kita? Sepertinya dia punya pemikiran lain. Untuk selamatkan Tiongkok, kita harus reformasi. Reformasi itu bukan kata-kata baru. Bahkan di prinsip umum industri ala barat oleh Menteri Li, disebut hubungan luar perlu damai, dan dalam negeri perlu reformasi. Tapi reformasi yang dijabarkan Shen Xingyi sepertinya mau menjungkirbalikkan seluruh istana kekaisaran. Ini juga yang ramai dibicarakan belakangan. Kedengarannya masuk akal juga. Sepintar dan secakap apapun Menteri Li, dia bekerja dalam ketakutan. Seakan berjalan di atas es tipis. Dan mereka malah mau menjungkirbalikkan seluruh istana kekaisaran? Cuma perasaan pribadi para cendekiawan saja. Tapi kalau Shen Xingyi berpikiran begini, kita bisa manfaatkan dia sebaik-baiknya. Cari kesempatan untuk bicara dengannya. Kau bisa menangkan dia dengan cara apapun. Kalau memang perlu. dari total laba 800.000 tael perak. Keluarga Wu ambil 80%. Sesuai kesepakatan penarikan saham. Pemerintah dapat 20% dan mereka 80%. Tapi keluarga Wu cuma bayar sebagian uang. Dalam beberapa tahun terakhir, biro itu takkan untung sebesar ini. kau kena insentif pajak dan prima paten. Dari kami. Ya, tapi biro itu juga takkan ada tanpa keluarga Wu. Setelah biro itu hancur, keluarga Wu hampir menjual semua propertinya untuk diinvestasikan ulang, agar biro itu bisa buka lagi. Jadi keluarga Wu memang pantas mendapatkan untung besar sekarang. Siapa kepala keluarga halaman timur sekarang? Nona muda You Ying dari halaman timur. Seorang wanita? Dia memang wanita. tapi dia cerdas, cakap, dan baik hati. Dia benar-benar wanita yang langka. Aku ingin bertemu dengannya secara pribadi. Untuk mengobrol. Itu mudah. You Ying itu sepupu ipar dari istriku. Aku akan minta istriku untuk menyiapkan jamuan keluarga. Dan mengundang You Ying. Kita juga bisa mengundang istrimu. Untuk mencoba masakan istriku. Itu akan sangat sempurna. Gosip. Semua cuma gosip. Apa? Mereka bilang, sudah tersebar di seluruh Jinyang. Kalau kau berselingkuh dengan Gubernur Zhao. Aku dan Gubernur Zhao? Gubernur Zhao itu paling membenciku dalam hidupnya. Tapi mereka bertanya-tanya,
Kenapa Gubernur Zhao memberikan semua sahamnya padamu? Yang menghasilkan banyak uang. Itu hanya karena dia. Nona muda, Bagaimana kalau kita suruh beberapa orang? untuk membereskan gosip itu di jalanan, Itu tidak perlu. tapi itu merusak reputasimu. Aku sudah pernah dibuang ke sungai. Untuk apa takut pada gosip seperti itu? Tapi bagaimana kalau Gubernur Zhao atau Nona Yi sampai dengar soal itu? Menurutmu mereka akan berpikiran apa? Nona muda. Nona muda, ada kartu undangan untukmu. Nona Yi tidak akan berpikiran yang bukan-bukan. Lihat. Dia mengundangku makan malam. Linglong, Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Sini, biar kulihat. Kenapa kamu pakai jubah panjang begini? Kenapa robek begini jubahnya? Lepas saja, biar kujahitkan untukmu. bagaimana caramu menemukanku? Kamu berani tanya? Waktu kamu pergi dari rumah, kamu tidak meninggalkan pesan apapun. Tuan dan Nyonya besar. Gagal menemukanmu di mana-mana. Aku sampai harus bertanya ke semua orang. Di semua tempat yang tidak mereka datangi. Aku sudah bertekad. Setahun tak ketemu, 2 tahun ku cari. 2 tahun tak ketemu, 3 tahun ku cari. Berapapun lamanya, pasti kutemukan kamu. Tapi astaga, kurang dari setahun. Aku sudah menemukanmu. Aku sudah pergi. Kenapa kamu mencariku? Apa yang kamu katakan? Mana mungkin aku tidak mencarimu? Sudahlah. Sudahlah. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Oh ya? Enggak. Lalu kenapa kamu bertahan di sini? Buat jagain kamu. Kamu serius? Manakah kamu lihat seorang pelayan? Bekerja sama dengan pembantu? Tapi kamu bawa Tianxi dan Tianyu. Waktu kamu kerja jadi salesman. Itu dulu. Aku menyembunyikan nama asliku dan tinggal di sini. Karena aku nggak mau. Bicara terus terang saja. Kamu hanya tidak menyukaiku. Bukan kamu. Aku tidak menyukai diriku sendiri. Tuan muda, dengarkan aku. Lihat, jubahmu robek begini. Gak ada yang menjahitkannya untukmu. Kamarmu berantakan sekali. Dan gak ada yang merapikannya. Kamu butuh seseorang untuk merawatmu. Oke, baiklah. Jahit jubahku dan bersihkan kamar. Setelah itu, kamu boleh pergi. Oke. Oh, Aku akan datang besok. Tidak. Jangan datang lagi. Dan jangan bilang siapa-siapa kalau aku di sini. bagaimana kalau begini? Aku akan datang setiap 3 hari sekali. Tidak bisa. Kalau begitu, aku beritahu ayahmu. Kau ada di sini. Baiklah, sebulan sekali saja. 3 kali. Kau menawar denganku? Percaya tidak, aku lempar kau keluar sekarang juga. Baiklah, baiklah. Kau bosnya. Kau yang atur. Oke? Bisa lepas jubahnya sekarang? Aku bisa sendiri. KI. Kakak, Sudah lama aku tidak makan masakanmu. lihatlah kau ini. Apa aku perlu berpura-pura di depanmu? Soal Gubernur Zhao Yu itu. Dia tak berdaya menghadapiku. Jadi, bagaimana rasanya jadi Nyonya Zhao? Menyenangkan. Dia baik padamu? Ya, Syukurlah kalau begitu. Bilang padaku kalau dia tidak baik padamu. Akan kuhajar dia. Guru, silakan lewat sini. Baik.
Gubernur Sao. Aku tidak tahu kau punya tamu. Anggap saja rumah sendiri. Mereka orang kita. Ini guruku, Tuan Sang Changking. Dan ini istrinya. Ini Nyonya Wu. Jadi Anda Tuan Zhang yang membantu kami menghubungi alat tenun bekas itu? Aku selama ini berterima kasih padamu, tapi belum ada kesempatan. Suatu kehormatan besar bagiku bisa bertemu denganmu hari ini. Halo, Tuan Zhang dan Nyonya Zhang. Pria yang melakukan hal besar, tidak mempermasalahkan hal kecil. Nyonya Wu. Kau berpikiran luas dan cerdas. Kau benar-benar satu dari sejuta. Guru, silakan duduk di kursi kehormatan. Baik, silakan duduk, Nyonya Sang. Baik, Linglong. Bagaimana kabar orang tuaku dan nenek? mereka baik-baik saja. Tapi Nyonya jatuh sakit karena merindukanmu. Sakit? Apakah serius? Tabib bilang itu karena tekanan batin. Beberapa hari lalu dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi akhir-akhir ini dia sudah jauh membaik. Jangan khawatir. Sudah selesai. Pakai ini. Aku bisa sendiri. Biarkan aku membantumu. Linglong? Berapa umurmu?
朝廷已经这么定了，这属于大清之意。我的护卫